Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah pembahasan soal untuk interaksi makhluk hidup dengan lingkungan untuk SMP ya, Jumat tanggal 12 Juni. Kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama ya. Teman-teman, dalam ekosistem terjadi interaksi antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Bukankah ini sangat penting bagi kelangsungan hidup kita juga? Mari kita saksikan tayangan ini. Saksikan ya. Pernyataan setelah segmen, menurutmu apa yang terjadi jika salah satu dari rantai makanan mendadak punah atau hilang? Berikan penjelasanmu dari rantai makanan yang kamu ketahui. Jadi contoh rantai makanan adalah di sini ada tanaman ya. Tanaman nanti bisa dimakan sama mungkin ulat ya, dimakan sama ulat, ulat dimakan sama burung ya, burung kecil ya, burung kecil bisa dimakan oleh burung yang lebih besar ya, burung yang lebih besar. Nah, ini adalah salah satu contoh rantai makanan ya. Nah, apabila salah satu hilang, misalnya burung kecil hilang, maka burung besar tidak akan mendapatkan makanan dan akhirnya punah. Kalau burung besar ini hilang, ya, punah, nanti akhirnya dengan punahnya ini akan merajalela juga ya. Jadi selain memunahkan, kalau efeknya ya, saya kasih biru efeknya, kalau yang besar ini punah, ya, bukan hanya itu yang terjadi ya. Ini jelas punah karena nggak ada makanan. Terus ulat akan berkembang biak terlalu banyak. Karena ulatnya terlalu banyak, tanaman bisa-bisa punah. Karena tanaman punah, akhirnya ulat juga ikut punah. Jadi satu hilang, semuanya akan hilang. Pada intinya gitu. Menurutmu apakah yang terjadi jika salah satu dari rantai makanan mendapat punah atau hilang? Berikan penjelasanmu dari rantai makanan yang kamu ketahui. Ini adalah salah satu contoh. Ya, maka kalau hanya satu rantai, maka semua makhluk hidup akan punah. Ya, maka semua atau keseimbangan rantai makanan akan terganggu atau bahkan hilang sama sekali ya. Maka keseimbangan rantai makanan akan terganggu bahkan hilang sama sekali. Kalau hanya satu rantai makanan, mungkin keseimbangan akan hilang karena burung kecil ini akhirnya burung besar belajar makan ulat mungkin ya, yang terjadi karena tidak ada yang dimakan, akhirnya terpaksa dia makan ulat mungkin ya, maka rantai makanan akan terganggu. Tetapi kalau dia nggak mau makan ulat, dia kelaparan akhirnya punah, ulatnya terlalu banyak, tanaman punah, akhirnya ulat juga punah. Jadi semuanya akan hilang sama sekali ya. Ini adalah salah satu contoh. Tapi ekosistem tidak sesederhana ini, tidak hanya satu rantai tetapi membentuk jaring-jaring makanan. Kalau secara ekosistem ya, kalau di dalam rantai makanan ya, kalau kita fokusnya adalah rantai makanan, maka akan seperti ini jawabannya. Tetapi kalau ini ekosistem terganggu. Kita pertanyaan nomor 2, jelaskan 3 peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya dinamika populasi. Kita definisikan dulu apa itu populasi. Populasi adalah jumlah makhluk hidup tertentu ya, dalam suatu area tertentu ya, dibagi area, luas area tertentu, pada luas area tertentu gitu aja, pada luas area tertentu. Ini adalah populasi. Rumus populasi sendiri adalah banyaknya makhluk hidup dibagi luas area. Dengan P adalah populasi. Misalnya populasi manusia di Surabaya gitu, misalnya 1000 per kilometer, berarti 1 kilometer persegi itu ada 1000 orang, gitu ya. Populasi ya, N itu adalah jumlah individu ya, dan A-nya adalah luas area. Makanya kita mengenal ada istilah luas populasi yang padat, populasi yang kurang padat ya.
Jadi populasi sendiri ada rumusnya seperti ini. Ini adalah rumus populasi. Jadi jumlah penduduk persatuan luas atau jumlah individu ya persatuan luas. Nah, ada 3 peristiwa yang menyebabkan dinamika populasi. Ya, dinamika populasi yang pertama dinamika populasi yang pertama disebabkan oleh kelahiran atau natalitas kelahiran atau natalitas ya, atau natalitas biasa disimbolkan N ya. Terus yang kedua ini disebabkan oleh kematian atau mortalitas atau kita simbolkan M. Terus yang ketiga adalah migrasi. Migrasi ini dibagi menjadi 2, ada emigrasi, ada imigrasi. Kalau emigrasi itu keluar, ya disimbolkan E ya, disimbolkan E keluar. Kalau I ya ini adalah masuk. Jadi populasi nanti akan bisa dirumuskan jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian ya ditambah di sini yang datang ya imigrasi dikurangi yang pergi emigrasi ya persatuan luas ya persatuan luas. Jadi ini adalah jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk adalah bisa dirumuskan seperti ini. Per area tertentu harus dibatasi area tertentu, oke? Kita akan jawab nomor berikutnya ya, nyamuk. Nah, pada tayangan sebelumnya kita telah mengenal simbiosis ya dalam ekosistem. Nah, pada tayangan berikut terdapat peristiwa yang berhubungan dengan simbiosis. Simbiosis sendiri ada mutualisme, saling menguntungkan, ada komensalisme. Yang satu untung, yang satu tidak dirugikan, yang satu adalah parasitisme. Yang satu untung, yang satu rugi. Berdasarkan tayangan tersebut, peristiwa nyamuk ya menghisap darah manusia, jelas ini adalah parasit ya. Dalam simbiosis parasitisme, apakah sepakat dengan termasuk dalam simbiosis parasitisme? Ya, apakah kalian sepakat dengan pernyataan tersebut? Ya, jawabannya. Ya, berikan alasan yang logis karena nyamuk diuntungkan karena mendapat makanan. Makanan itu darah. Hanya nyamuk betina yang membutuhkan darah. Nah, nyamuk jantan bisa makan buah, bisa makan apa yang lain ya. Jadi nyamuk betina makan darah itu karena diperlukan dalam proses reproduksinya nanti ya. Jadi energinya butuh lebih mungkin ya. Karena nyamuk diuntungkan karena mendapat makanan darah, sedangkan manusia dirugikan karena darahnya berkurang. Apalagi timbul rasa yang tidak menyenangkan ya, rasa gatal. Anda tidak ada rasa gatal gitu, kita nggak terasa digigit nyamuk, malah bahaya. Bisa-bisa semalam itu banyak sekali nyamuk tanpa kita rasakan. Jadi untungnya kita dibekali dengan kemampuan untuk merasa tidak nyaman dengan adanya nyamuk. Oke ya, ini adalah jawaban soal tersebut. Kita akan ketemu lagi di pembahasan yang lain. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.